Ya, mulai. Halo guys, balik lagi di channel KP Production. Nah, kali ini aku Hana Haura sebagai host bakalan kasih tau kalian nih salah satu orang yang super duper inspiratif ya. Di sebelah aku, kenalin dulu mungkin kan namanya siapa? Oke, izin memperkenalkan. Halo semuanya, nama aku Anissa Lutfia, biar lebih akrab bisa dipanggil Ica. Aku merupakan mahasiswa KPI semester 6. Jadi di sini kita sama-sama belajar bareng aja, sama-sama berproses dan sama-sama berkembang sama-sama. Nah, kalau misalnya kalau aku boleh tahu nih Kak, Kakak kan udah sering banget mungkin ya ikut event-event kayak gitu. Apa sih yang pertama kali kayak Kakak tuh langkah pertama yang Kakak mulai itu pas ingin berkecimpung di dunia kreatif ini? Oke, kalau misalnya ngomongin soal langkah awal ya, yang pertama itu kita harus suka dulu apa yang kita sedang jalankan saat ini. Yang kedua kita harus happy dulu untuk menjalankannya, kita harus seneng. Karena kalau misalnya kita nggak seneng, kita nggak happy, kita nggak suka ngejalaninnya itu akan terasa berat ya, seperti itu. Nah, kebetulan kesukaan aku atau hobi aku itu memang berada di depan kamera. Jadi aku memang cukup narsistik ya, gitu. Aku suka di depan kamera, aku suka berbicara di depan umum, terus aku suka mengekspresikan diri aku di depan kamera gitu. Sampai pada akhirnya waktu itu kenapa bisa aku menemukan kesukaan aku gitu ya, kenapa aku bisa menyadari bahwa aku suka akan hal ini gitu. Karena waktu itu aku terjun waktu pertama kali kerja aku di dunia host live, waktu itu waktu pas aku baru banget lulus SMA Nak, waktu tahun 2023 sebelum masuk kuliah ya. Jadi itu kan lagi ada waktu kosong tuh ya, jadi aku mulai ambil job host live gitu. Sebenarnya sampai sekarang masih, tapi cuma sekarang tuh part time, jadi nggak yang full time karena kan sekarang aku juga sudah kuliah ya, gitu. Nah, di situ aku mulai menyadari bahwa aku suka gitu berekspresi di depan kamera, aku suka berinteraksi dengan audiens walaupun secara online ya. Pada situ kan kayak cuma dari komen-komen doang kan, gitu. Nah, sampai pada akhirnya langkah awal di dunia entertainment itu aku menjadi model iklan dari Wardah, yaitu yang ditayangkan di TVC dan di YouTube gitu. Bisa dilihat Nak, itu aku yang berhijab ya, yang nongol dikit gitu ya. Di situ sebenarnya aku nggak langsung jadi talent utama, karena talent utamanya itu tahu gak siapa? Siapa tuh, Kak? Amanda Robles. Oh, Tahu kan? kenal banget. Iya, tahu kan dia tuh bintang iklan dan brand ambassador Wardah juga gitu. Nah, jadi di situ aku nggak langsung jadi talent utama gitu. Nah, di situ juga aku kayak deg-degan, aku nervous, aku gugup gitu ya, apalagi bersanding dengan artis gitu. Dari situ ada 3 pemain, ada talent utama, ada supporting talent, terus ada pemain extras. Kamu tahu gak sih pemain extras tuh apa? Kayak figuran gitu loh, Oh, figuran. yang cuma lewat-lewat doang gitu. Dalam suatu iklan tuh kayak extras tuh bener-bener nggak kelihatan gitu lah ya mukanya, bener-bener cuma di blur doang gitu. Terus yang kedua ada supporting talent. Nah, itu aku jadi supporting talentnya, tapi nggak ada dialog, cuma aku kayak nongol dikit doang gitu. Gitu. Nah, itu aku mulai berkecimpung di dunia seperti itu. Nah, habis dari situ aku jadi sadar bahwa aku haus akan berkembang, aku terus mulai belajar dari situ. Kayak aku mulai nyari-nyari agensi, terus aku mulai memperkuat jejaring, terus aku mulai membuka peluang untuk kemampuan aku sendiri, untuk diri aku sendiri gitu. Karena jejaring itu kan penting banget ya zaman sekarang tuh, kayak butuh banget jejaring gitu. Kita nggak akan bisa membuka peluang buat diri kita sendiri kalau kita itu tidak membuka jejaring gitu. Kita tidak mencari jejaring gitu. Dan pada akhirnya aku dari yang tadinya cuma nongol doang di depan kamera tanpa dialog, akhirnya aku menjadi sebuah talent utama di beberapa model iklan, yaitu di Alofresh dan di Sari Roti. Mungkin bisa bisa ditayangkan video iklannya. Lagi di next lagi aja. Ada suara ya? Kan mungkin diedit aja paling ada. Oke. Oke, next lagi aja, lanjut ya berarti. Nah, ini yang iklan kedua. Bentar, ini jangan ditayangin dulu aja. Nah, udah. Nah, setelah dari situ aku sadar bahwa di balik proses iklan yang tayangnya cuma berapa sih iklan kalau tayang, kamu kalau lihat cuma 20 sampai 30 detik lah ya. Iya, kayak paling lama
3 menit lah ya gitu. Di balik proses iklan yang tayangnya cuma 5 menit, 3 menit, 1 menit, itu proses di balik layarnya sangat amat luar biasa. Nah, kayak apa ya? Semuanya tuh berperan penting. Kayak bisa dilihat ini. Di sini salah satu BTS iklan Like Plus by Wardah. Dari yang tadinya aku cuma nongol doang nih di depan kamera, aku sekarang sudah menjadi talent utama Wardah. Jadi Wardah itu mengeluarkan produk baru yang dimana itu produknya itu adalah moisturizer yang baru banget launching gitu ya. Tapi iklannya belum tayang karena projectnya itu baru kemarin di bulan Maret kalau nggak salah. Iya, jadi kayak belum tayang. Tapi aku pengen memperlihatkan kepada kalian bahwa proses di balik layar itu Masya Allah luar biasa gitu ya. Kalian bisa lihat di sini prosesnya itu nggak mudah ya. Di balik video iklan ada proses yang sangat amat luar biasa. Di situ berperan penting semuanya tuh. Mulai dari sutradara, director, terus editor, terus kameramen, fotografer, semuanya di situ ada sampai talent. Dan di situ semuanya punya perannya masing-masing. Gak ada yang nganggur. Nah di situ semuanya berperan penting ya. Sampai pada akhirnya aku menyadari bahwa dunia sinematografi itu keren banget loh ya. Di balik visual yang menarik itu ada apa ya, ada teamwork gitu, ada kerjasama antar tim yang ternyata solid loh, ternyata bisa menghasilkan sebuah iklan yang emang menarik gitu, bahkan ditayangkan sampai di TV, di YouTube ya, atau di Reels Instagram lainnya, kayak gitu sih paling. Kalau misalnya aku boleh tahu nih, selama kakak berproses lah, apalagi kakak kan lumayan signifikan ya dari awalnya, dari yang cuma kelihatan sedikit sampai akhirnya jadi peran utama lah istilahnya di dalam iklan. Pernah nggak sih kerasa ragu gitu pada saat berproses? Kalau ngomongin soal keraguan ya, kalau ngomongin soal keraguan pasti setiap orang itu punya keraguan masing-masing di dalam dirinya, punya apa ya? Aku sepede-pedenya aku, pasti aku punya keraguan dalam aku berproses gitu. Aku cerita sedikit boleh ya? Iya, Jadi sebelum aku berkecimpung di dunia modeling, aku itu mengikuti suatu manajemen model yang dimana mereka itu menghadirkan model-model profesional. Mereka mengadakan audisi setiap 1 tahun sekali. Mereka mengadakan audisi offline yang dimana kayak mereka membuka kesempatan untuk model-model itu masuk di manajemen mereka, karena itu cukup terkenal ya. Yang daftar tuh biasanya ratusan orang, tapi yang keterima cuma 15 orang. Di situ aku daftar di tahun 2024 gitu, tanpa aku mengetahui dunia modeling lebih dalam gitu. Karena kan kalau aku tuh biasa model makeup. Kalau model makeup itu kan yang terlihat cuma wajahnya aja ya. Beda sama model katalog. Kalau model katalog terus model busana, fashion model gitu, aku yang dimana ya harus belajar pose, harus menguasai basic dari catwalk dan lain-lain gitu. Nah pada saat itu aku daftar, apakah aku keterima? Tentu tidak. Aku tidak keterima pada saat itu. Dan apakah aku merasa kecewa? Iya, aku merasa kecewa, aku merasa gagal, terus aku merasa kayak apa nih? Aku mencari-cari kesalahan aku, apa yang kurang dari dalam diri aku? Apakah karena tinggi badan aku kurang ya? Karena memang di situ minimal sebenarnya tingginya di 155 cm. Pada saat itu memang aku pas banget tuh di 155 cm kan. Apakah aku kurang tinggi gitu? Kalau dari segi wajah, ya emang sih aku nggak cantik gitu. Dibilang cantik nggak terlalu cantik, dibilang jelek juga nggak jelek ya. Ya bener kan? Iya. Jadi kayak masuk wajah-wajah yang standar gitu. Apakah karena itu aku tidak keterima di dunia itu gitu kan? Tapi setelah aku memperdalam lagi, aku mencari-cari lagi, kayak ternyata kurangnya aku itu adalah di branding. Jadi pada saat aku daftar, aku kurang membangun personal branding di sosial media aku. Jadi pada saat itu Instagram aku tuh bener-bener kosong. Nah, aku nggak pernah ngupload skill aku nggak pernah ngupload kemampuan aku nggak pernah ngupload bakat-bakat aku gitu ya. Kayak Instagram aku tuh isinya cuma posting-posting di kafe-kafe cantik gitu lah ya. Gimana sih cewek ya? Iya. Gitu. Jadi kayak sekarang tuh apalagi di dunia digital sekarang ya, media sosial itu memang penting banget. Bahkan kamu ngelamar kerja itu nggak butuh CV, pasti ditanyain Instagram kamu apa gitu ya kan? Instagram kamu apa gitu, sosial media kamu apa gitu kan. Nah pada saat itu aku mulai kayak
Oke, aku harus branding diri aku nih. Aku mulai posting bakat aku mulai posting skill aku mulai posting kemampuan-kemampuan aku di sosial media gitu ya. Dan pada akhirnya aku mengikuti lagi audisi di tahun 2025 karena kan setiap tahun mereka mengadakan audisi kan. Aku mengikuti lagi di tahun 2025 dengan aku sudah membangun branding, terus dengan aku sudah menguasai pose-pose modeling gitu ya. Dan pada akhirnya aku terjun di dunia modeling, keterima kodarullah di tahun 2025. Bisa dilihat ya videonya di next. Nah, itu dia prosesnya. Gagal belajar dan bangkit lagi ya. Iya, gagal bangkit lagi. Gagal belajar bangkit lagi. Itu emang harus. Kayak kita bisa di next aja langsung apa? Nah, udah di sini dokumentasi dari brand, lanjut lagi. Lanjut lagi, boleh. Oke, di sini wajah-wajah aku di Shopee. Jadi kayak kalau aku buka Shopee dulu tuh aku pernah kayak gini. Kapan ya wajahku ada di Shopee gitu? Kapan ya wajahku ada di TikTok? Sekarang kayak kalau aku buka Shopee, kalau aku lagi nyari kaos, ini muka aku nih gitu. Kita bisa lanjut lagi. Kayak ini model produk makanan, lanjut lagi. Lanjut lagi boleh. Oke. Dan pada akhirnya aku sudah mencoba-coba hal-hal baru, tapi aku masih haus akan berkembang, makanya aku terjun di dunia MC. Pertanyaannya, kenapa masuk di dunia MC? Jawabannya sesimpel karena aku anak KPI. Karena aku mahasiswa komunikasi. Jadi kayak aku harus melatih skill public speaking aku di depan audiens luas. Apakah audiens itu paham apa yang aku sampaikan gitu? Apakah audiens itu mengerti cara bicara aku gitu. Awalnya tuh kayak cuma dari moderator biasa, bisa di next slide-nya. Next lagi. Nah, awalnya dari sini, awalnya dari moderator biasa. Aku melamar di sebuah jadi ini di bawah naungan Kementan, yaitu Kementerian Pertanian, yang dimana mereka itu setiap harinya mengadakan suatu webinar online. Di situ aku mendaftar dan ternyata alhamdulillahnya aku keterima. Mungkin karena latar belakang aku mahasiswa KPI kali ya, jadi keterima. Dan di situ ada narasumber-narasumber hebat seperti Kepala PT Imam Bakri dan lain-lain. Dari situlah aku mulai posting juga. Jadi aku mulai nambah portofolio MC aku. Nah, pada saat itu mulai banyak yang DM kayak nanya job MC red card-nya berapa nih gitu kan. Red card-nya berapa. Terus ya udah itu aku mulai berkecimpung di dunia MC. Kayak aku beberapa kali MC wedding, terus aku beberapa kali MC pernikahan. Pernikahan sama wedding sama aja. Aku beberapa kali MC perpisahan anak SD, anak TK, dan pada akhirnya aku MC di suatu event besar. Bisa di next ke sebelumnya, yaitu sebelumnya bukan setelahnya, yaitu MC ISEF 2025 di bawah naungan Bank Indonesia. Yang dimana itu adalah MC talk show. Moderatornya itu isinya si ini Meisya Siregar, tau gak? Oh iya tahu. Selebgram ya, sama Arie Untung. Tahu Arie Untung? Tahu Arie Untung. Iya, ini aku menjadi MC di sebuah acara besar, alhamdulillahnya. Langsung aja ya? Ya, langsung aja. Ngomong-ngomong soal rebranding kakak nih di Instagram, kan kalau misalnya kakak mau ngeposting sesuatu pasti harus ada idenya loh mau kayak gimana gitu. Kakak pernah gak sih kayak mungkin duh bingung banget nih idenya nyarinya kemana ya? Itu kalau misalnya kakak buntu banget nih nggak punya ide gitu, nyarinya kemana biasanya kak? Gampang sih, kan sekarang kan orang-orang pada scroll TikTok. Makanya kalau kalian scroll TikTok tuh pakainya jangan buat nge-scroll aja, tapi kayak tadi yang aku bilang barusan, carilah peluang gitu. Carilah peluang untuk kalian berkembang. Kayak misalnya kalian suka konten kreator, kamu suka konten kreator siapa? Misalnya gitu. Misalnya siapa ya? Ini kali ya Sadam Permana ya. Oh boleh, Sadam Permana. Iya. Iya, kamu boleh tuh ngambil inspirasi dari dia, tapi jangan meniru juga. Karena diri kamu itu punya keunikan. Aku dengan keunikan aku, kamu dengan keunikan kamu, dia dengan keunikan dia. Kayak gitu. Biasanya aku cari-cari di TikTok, terus di Facebook juga banyak gitu, di Third gitu kan banyak ya, gitu. Sampai pada akhirnya waktu itu aku aku juga berkecimpung di dunia ini, konten edukatif gitu nak. Jadi aku itu menjadi narator sekaligus voice over-nya gitu. Bisa di next lagi.
Nah, ini dalam beberapa konten video aku menjadi kreator sekaligus wajah utama seperti pada konten edukatif RS Bunda sama video BPDP Kelapa Sawit. Bisa di next. Nah, ini dia dokumentasinya lagi, bisa di next aja. Nah, ini dia. Jadi konten edukatif gitu. Nah, jadi dari sini aku belajar bahwa ngomong di depan kamera itu ternyata ada seninya juga loh. Kayak enggak sembarang ngomong gitu. Enggak kayak face to face kayak kita gini, enggak. Kayak kita harus memainkan ekspresi kita, mimik kita, mengatur intonasi kita, pernapasan kita, bahkan nada juga dimainkan gitu. Agar audiens tuh paham Iya, gitu biar ya. ke-influence ya. Iya, influencer gitu. Tidak sampai sini aja sebenarnya. Bisa di next. Iya. Nah, aku juga daftar menjadi Putri Hijab Influencer Jawa Barat 2025. Itu juga aku dapetnya dari jejaring, dari Instagram. Jadi kita tuh harus mencari referensi-referensi dari IG. Semua tuh bisa dicari asal kita ada kemauan. Ya. Jadi aku mulai daftar Putri Hijab Influencer Jawa Barat 2025 dan ternyata alhamdulillahnya aku lolos menjadi finalis Putri Hijab Influencer Jawa Barat 2025. Walaupun nggak jadi winner, cuma jadi finalis, tapi menurut aku menang atau kalah itu tidak masalah, yang penting kita berani untuk mencoba. bener sih, berani Bisa di next lagi. Nah, terlepas dari aku mencoba hal-hal baru itu semua tadi yang sudah aku ceritakan, aku tuh mikir kayak aku kayaknya nggak bisa deh selamanya jadi talent aja. Aku nggak bisa deh selamanya jadi model aja, karena aku bakal tua, aku bakal keriput, nggak mungkin dong selamanya jadi model. Akan ada wajah-wajah baru nanti setelah aku gitu. Terus aku juga mikir aku juga nggak bakal mungkin jadi host live gitu terus selamanya gitu kan. Jadi akhirnya aku mikir kayak apa ya yang bisa aku bangun sendiri gitu. Dan ternyata jadilah aku membangun sebuah brand, bisa di next, yaitu yaitu Nisail Cairo, yang dimana maaf ya ada promosi sedikit. Teman-teman kalau misalnya nyari abaya Mesir impor boleh banget cek di toko aku yaitu Nisail Cairo. Walaupun sebenarnya ya masih ala kadarnya karena aku bangun itu dari mulai Desember 2025, jadi baru beberapa bulan. Dan dimana aku juga menjadi wajah utama dari brand aku sendiri gitu. Jadi teman-teman bisa banget nanti cari ya kalau misalnya ada referensi, kalau misalnya ada butuh abaya gitu ya. Ya kayak gitu aja sih paling. Jadi dunia kreatif ini bukan bukan ngajarin aku tentang gimana caranya berekspresi di depan kamera, tapi gimana caranya aku membangun branding, gimana caranya aku tahu akan value diri aku sendiri, dan gimana caranya aku membangun bisnis kayak gitu. Nah, mungkin kan dari tadi tuh kita ngomongin aja kan tentang dunia kreatif gitu. Kalau misalnya boleh tahu, kenapa awalnya tuh Kakak memilih pada akhirnya terjun ke dunia kreatif gitu? Itu tadi Selain karena narsis ya? karena suka sih. Karena aku tahu kemampuan diri aku sendiri gitu. Kalau misalnya kalian tahu kemampuan diri kamu, ya kamu pasti bakalan terjun ke dunia itu dengan sangat enjoy gitu. Capek kamu itu menjadi sebuah kata seru, capek kamu itu menjadi sebuah kata enjoy gitu. Dan capek kamu itu hilang karena kamu dapat uang. Iya sih. Gitu. Itu paling utama ya kayaknya ya. Itu paling utama. Kayak gitu sih. Nah, kalau misalnya selama Kakak berproses gitu, ada nggak sih pengalaman yang Kakak nggak pernah lupain gitu? Pengalaman yang nggak pernah aku lupain, proses ya. Proses. Susahnya cari jejaring sih, karena kebetulan orang tua aku alhamdulillahnya suportif banget gitu. Mama aku itu adalah manajer aku. Jadi mama aku itu mencari jejaring untuk aku, untuk anaknya berkembang. Dan itu menurut aku proses yang nggak akan pernah aku lupain sampai sekarang. Nah, mungkin yang bener-bener terakhir nih Kak, ada nggak sih hal-hal yang mau disampaikan ke penonton YouTube di KPI Pro? Mungkin dari aku untuk pesan penonton YouTube KPI Pro maupun di luar KPI Pro yang menonton YouTube ini, channel ini, jangan pernah takut untuk memulai dan jangan pernah takut untuk mencoba, karena lebih baik mencoba tapi gagal daripada tidak mencoba sama sekali. Semua orang itu punya prosesnya masing-masing, semua orang itu punya waktunya masing-masing, semua orang itu punya tantangan masing-masing dalam kita berproses, teman-teman. Jadi kalian jangan minder, kalian terus percaya diri sama diri kalian, karena percaya diri itu bukan bawaan dari lahir, tapi percaya diri itu dibangun dari cara kita menyikapinya gitu ya. Itu aja sih paling dari aku, sama jangan lupa libatin Allah dalam segala hal.
Dan jangan lupa minta support, dukungan dari orang tua. Dari orang-orang yang menurut kita penting, dari sahabat, orang tua. Apapun itu yang menurut kalian penting, jangan lupa minta dukungan dari mereka semua. Karena tanpa mereka kita juga nggak akan bisa jadi kayak sekarang. Seperti itu. Wah, seru banget ya Kak ini obrolan kita hari Iya. ini. Ya mungkin pemirsa yang di YouTube KPI Pro mungkin itu aja dari Kak Ica sebagai narasumber yang sangat-sangat menginfluence kali ini. Makasih loh. Kamu juga loh. Nanti Makasih, aku kamu bisa juga ya. harus jadi lebih hebat dari aku ya. Insya Allah. Insya Allah, Amin, amin. amin. Ya, oke guys, mungkin itu aja dari aku dan narasumber kita yang pada hari ini datang ya Kak Ica. Tunggu-tunggu konten selanjutnya dari KPI Pro. Bye-bye. Nah.